Ini ada cerita misteri ini deh dari teman aku nih deh. Cerita apa tuh yang? Cerita pengalaman masa kecilnya. Dulu dia itu tinggalnya di komplek perumahan PTPN di Daerah mana tuh? Sumatera Utara. Hmm, Itu tempat tinggalnya itu kalau bisa digambarkan itu di situ ada pabrik gula. Halaman pabrik gula itu luas. Setelah itu ada perumahan-perumahan untuk karyawannya, dan salah satunya itu rumah dia di. Oh iya iya. Iya. Dan daerah perumahannya itu di tengah-tengah kebun tebu loh, di tengah-tengah kebun tebu kayak terpencil gitu, Oh iya, jauh dari sorry pasar ini besar. ini tahun berapa? Ini cerita lukisan tahun 90-an, ini awal 90-an. Oh berarti udah lama ceritanya nih ya? Iya, ini dia cerita pas udah kerja sama aku. Eh, dia pun bilang sampai SMA juga dia kayaknya trauma kena cerita ini. Saya nggak berani dia ditinggal sendirian di rumah gara-gara ya inilah, gara-gara cerita yang akan kita ceritakan ini di. Jadi trauma deh ya? Iya, Ya lanjut trauma. lanjut lanjut. Balik lagi ke cerita dia itu ya, di gambaran lokasinya itu perumahan di perkebunan tebu itu, daerahnya itu tengah-tengah kebun sawit, lalu jaraknya itu tidak terlalu rapat-rapat di. Ya ya paham paham. Jadinya ada halaman lah sebelum rumah tetangga selanjutnya gitu. Iya kayak mana semestinya rumah-rumah perkebunan lah berarti kan? Iya betul. Ini namanya kita samarkan ya di. Oke oke. Kita panggil aja namanya Agus. Seperti biasa anak-anak pada umumnya kan pulang main-main sore pasti disuruh ibunya mandi. Iya. Di pada saat setelah mandi itu sebenarnya dia mau diajak pergi ke pasar, tapi kebetulan dia kecapean jadi dia tertidur. Ditinggallah dia sama orang tuanya karena dia ketiduran itu kan. Pada saat sekitaran jam 8 dia terbangun. Terus bangun seperti biasa, dia kok para adiknya kok nggak terdengar, terlihat terasa sunyi gitu kan. Oh iya, pada saat itu rumah Agus dan rumah-rumah tetangga-tangganya itu masih lampu pijar di. Oh iya iya. Masih ingat kan lampu-lampu yang warna kuning, Iya iya tahu 5 tahu. watt, paling 7 watt gitu di. Iya. Nah, pada saat itu keadaan masih seperti itulah, bisa lah kita bayangkan karena Iyalah. kita masih pernah merasakan kan. Iya ya cukup remang-remang lah kita bilang. Ya, saat itu dia tuh bangun jam 8 itu, dia merasa kok sunyi ya rumah, suara adiknya nggak terdengar, TV yang biasanya hidup juga tidak dengar gitu kan. Ya Agus pun bangun dari ranjangnya, bangun dari tempat tidurnya, dibukanya pintu kamarnya, kok masih sunyi aja gitu kan, padahal masih jam 8 malam kan. Tapi deh pada saat dia membuka pintu kamarnya, di kain pintunya itu dia buka, ya kok ada yang aneh nih di ruang tamu. Karena kamarnya sama ruang tamu itu itu sudah langsung ada pada depan, istilahnya buka pintu kamar udah langsung ruang tamu. Ada yang aneh kok, seperti ada yang duduk di bangku gitu kan. Dia merasakan apa melihat? Dia melihat di yang dia lihat tahu seperti apa di. Yang dia lihat itu wanita berambut panjang, berbaju putih. Ya kalau kita bilang di tempat kita ya Nyi Kunti, duduk di ruang tamu. Dia kaget, tapi dia juga tidak bisa bergerak di. Yang dia bisa lakukan hanya melihat Nyi Kunti itu duduk beberapa saat lalu berdiri.
lalu berbalik melihat dia dan tersenyum, Di. Setelah itu dia menghilang, Di. Kau tahu, Di, apa kata Bang Agus, Di, pas cerita sama aku, Di? Dia bilang senyumnya sangat menyeramkan, Di. Bibirnya seperti koyak sampai ke kuping, Di. Setelah itu beberapa saat kemudian Kunti itu pergi, Di, dengan hilang sekejap mata. Setelah itu, Di, dia tersadar. Lalu dia banting pintu kamarnya dengan keras dan dia kembali ke tempat tidurnya, menutupi dirinya dengan selimut dan bantal. Saking takutnya, Di, dia cuma bisa menangis di dalam selimut, Di, sambil berharap semoga orang tuanya cepat pulang. Tapi sayangnya saat itu waktu itu seperti berjalan sangat lama. Dia merasa Nyi Kunti itu terus menatapnya di dalam ketakutan, di dalam keheningan malam. Dia berharap-harap cemas. Sekitar jam 11:30 malam, Di, terdengar suara sepeda motor ayahnya. Di situ dia merasa lega sekali, Di. Bila dengar suara ibunya, keluarlah dia dari kamar, membukakan pintu dengan wajah pucat. Setelah kejadian yang tadi, orang tuanya pun nanya, Di, orang tua Bang Agus ini, kenapa Bang kok sekali kok nangis? Itulah kira-kira ditanya, seperti kebanyakan orang tua bertanya lah gitu. Jadi ceritain kejadian itu sama ibunya. Terus reaksi orang tuanya kayak mana? Karena itu memang sudah, gimana bilangnya ya, udah memang sering menampakkan di daerah situ, memperlihatkan wujudnya seperti itu. Oh, berarti udah sering kejadian? Udah beberapa orang yang jumpa gitu, tapi rata-rata bapak-bapak yang ronda gitu, dan tidak terlalu takut macam kita gitu, karena namanya orang-orang ronda itu seperti udah biasa aja sudah gitu, memaklumi lah karena seperti itulah cerita. Oke, kayak gitulah cerita dari Agus ini, itu nama samarannya.